Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kami akan membahas tentang 5 macam sumber masalah hidup untuk emosi kita. Jadi, terkadang kita tidak menyadari bahwa kenapa kita sakit, kenapa kita tidak sehat, karena ada beberapa sumber masalah hidup kita yang tidak kita sadari itu akan mengganggu kesehatan kita. Baik, yang pertama, penyesalan di masa lalu. Jadi, salah satu sumber masalah hidup kita adalah penyesalan di masa lalu. Misalkan, kenapa ya dulu tidak sekolah, kenapa dulu tidak bekerja di sana, kenapa tidak berbuat ini, tidak berbuat itu, atau kenapa dulu menikah dengan ini, tidak dengan si itu, atau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik sehingga menyesal dengan masa lalu, kenapa berbuat seperti itu, kok tidak seperti ini. Jadi itulah yang nomor satu. Yang nomor dua, tidak menerima kondisi saat ini. Jadi banyak sekali di antara kita, kenapa sih kondisi saya saat ini seperti ini? Kenapa miskin? Kenapa bodoh? Kenapa tidak sehat misalnya? Jadi kita tidak menerima kondisi saat ini, sehingga nomor satu dan nomor dua ini saling terkait. Nah, seperti itu. Artinya kondisi tidak menerima saat ini itu terkadang selalu menjadi momok menyakitkan sehingga dapat mengganggu kesehatan kita. Yang ketiga, khawatir dengan masa depan. Nah, jadi salah satu yang menjadi sumber masalah hidup untuk emosi kesehatan kita adalah mengkhawatirkan masa depan kita. Misalnya, gimana ya setelah saya tua nanti? Gimana setelah nanti pensiun? Siapakah yang akan mendidik anak-anak saya? Atau karena kondisi saat ini kita miskin sehingga takut dengan kondisi yang akan datang. Atau juga misalnya dengan kondisi pendidikan kita yang rendah misalnya, juga mengkhawatirkan karena teknologi masa depan akan lebih canggih. Jadi itu contoh-contoh khawatir dengan masa depan kita. Itu juga sangat mempengaruhi masalah hidup untuk emosi kesehatan. Baik, yang nomor 4. Nah, ini yang sangat sulit sekali. Jadi tidak mau memaafkan orang lain. Selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Sehingga kita masukkan ke dalam hati kita. Akhirnya terjadilah sifat marah, jengkel, dan lain-lain. Nah, ini sangat berat akibatnya. Karena menurut Albert Einstein, ada dua energi yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Dan energi itu adalah kekal. Yang pertama, energi negatif jika masuk ke dalam diri kita, itu akan merusak organ-organ tubuh kita, sehingga
tubuh kita akan menjadi sakit atau organ-organ tubuh kita akan menjadi rusak karena tidak mau memaafkan orang lain. Ini sangat berat sekali, tetapi seandainya ini dilakukan, insya Allah mudah-mudahan badan kita menjadi sehat. Selanjutnya, selalu menggantungkan kebahagiaan diri kita di atas mulut orang lain. Nah, ini kondisi saat ini banyak sekali di antara kita selalu tergantung dengan omongan-omongan orang lain, dan apabila omongannya baik kita akan menjadi bangga, menjadi sombong, menjadi riya. Seandainya omongannya itu tidak baik, itu akan masuk ke dalam hati. Nah, jadi energi yang masuk ke dalam tubuh kita adalah jadinya energi negatif. Padahal apa yang selalu kita kerjakan itu belum tentu baik menurut orang lain. Tetapi jika ada kritikan-kritikan yang sangat pedas dan kita selalu memasukkan ke dalam hati, maka siap-siaplah kesehatan kita akan digerogoti oleh omongan-omongan orang itu. Jadi, hal yang bisa kita lakukan adalah dari 5 hal tadi. Yang pertama, kesimpulannya, jangan pernah menyesali di masa lalu apapun yang kita lakukan. Seandainya itu tidak baik, minta ampun, minta maaf, itu mungkin yang dapat kita lakukan, atau bertobat. Yang kedua, berbuat baiklah atau berbuat terbaiklah pada saat ini. Nah, gitu. Jadi dengan menerima kondisi kita apa adanya saat ini, insya Allah badan kita akan menjadi tenang, lebih rileks. Dan kesimpulan yang nomor 3, kekhawatiran kita di masa yang akan datang itu terkadang tidak akan pernah terjadi. Karena menurut para penelitian, 90% apa yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi. Dan seandainya terjadi pun itu tidak segawat atau tidak sedahsyat apa yang kita bayangkan. Yang nomor 4, maafkanlah orang-orang yang ada sekitar kita yang telah menyakiti kita, sehingga hati kita menjadi tenang, sehingga hubungan silaturahim dengan orang-orang dapat terjaga dengan baik. Yang nomor 5, kita harus percaya diri dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Seandainya ada orang yang lain mengkritik atau menyarankan, silahkan dipilah-pilah. Seandainya baik, silahkan dikerjakan. Dan seandainya tidak baik, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jadi, insya Allah jika 5 sumber masalah hidup ini Bapak Ibu semuanya dikerjakan, insya Allah mudah-mudahan badan kita menjadi sehat, terutama emosi kita. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.